Sering sekali kata-kata yang dikeluarkan itu sangat menyakitkan rakyat, seperti ndasmu, bajingan, kemudian kalau negara ini tidak nyaman buat kamu silahkan pergi ke negara lain. Kalau protes harga beras naik silahkan tanam padi sendiri. Dan yang terakhir londo ireng. Ini ucapan seorang presiden yang akhirnya menuai kontroversi dan bumerang bagi presiden. Aneh rasanya kalau presiden yang merupakan pemimpin negara tertinggi di Indonesia ini sering memusuhi rakyatnya dengan kalimat-kalimat olok-olok seperti ini. Dan kali ini Presiden Prabowo kena batunya karena diksi londo ireng ini lebih tepat disematkan kepada kakek buyutnya yang bernama Benyamin Thomas Sigar. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini jagat maya di media sosial ramai terkait dengan respon netizen atas ucapan atau narasi yang kembali diungkapkan oleh seorang presiden, yaitu Presiden Prabowo Subianto, tentang londo ireng. Mungkin maksudnya bercanda, mungkin maksudnya hanya sekedar guyonan. Yang dituju adalah para jurnalis, LSM, kemudian para pengamat dan sebagainya yang dianggap merugikan Indonesia, yang sering mengkritik pemerintah Indonesia maupun kebijakan-kebijakannya. Diksi londo ireng ini agak sedikit negatif. Kalau kita beracu pada pengertian masyarakat, perspektif masyarakat terhadap pengertian londo ireng ini adalah orang yang berkhianat kepada republik ini. Akhirnya netizen ramai mengungkap kemarahannya, dan yang menarik, mereka cukup julid juga menampilkan kakek buyut Prabowo Subianto, Benyamin Thomas Sigar. Benyamin Thomas Sigar ini dianggap londo ireng karena pernah membantu Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Nah, siapa Benyamin Thomas Sigar? Berdasarkan Wikipedia, Benyamin Thomas Sigar lahir sekitar tahun 1790 sampai 1879. Adalah seorang pemimpin tradisional dan perwira militer Minahasa pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai kapiten pasukan bantuan Minahasa yang bertugas dalam struktur militer kolonial dan kemudian menjabat sebagai hukum besar atau kepala distrik di Langowan, Minahasa. Benyamin Thomas Sigar lahir di Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara sekitar tahun 1790. Pada tahun 1841, ia dibaptis oleh misionaris asal Jerman. Nama Sigar tercatat dalam sejarah militer sebagai perwira yang memimpin pasukan bantuan Minahasa dalam menghadapi Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Berdasarkan riset kearsipan, pasukan yang dipimpin Benyamin Thomas Sigar terlibat dalam rangkaian operasi yang berujung pada peristiwa di Magelang pada Maret 1830, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Benyamin Thomas Sigar merupakan leluhur dari klan Sigar Masinombau
Garis keturunannya memiliki signifikansi dalam sejarah kontemporer Indonesia sebagai kakek buyut dari Dora Mari Sigar yang merupakan ibu kandung dari Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Jadi sahabat Indonesia, kalau kita lihat peristiwa yang ditulis dalam Wikipedia tersebut, Benyamin Thomas Sigar adalah perwira militer dari Minahasa yang membantu pemerintahan kolonial Belanda dalam Perang Jawa untuk menghadapi Pangeran Diponegoro. Dan akhirnya Maret 1830 dalam perundingan di Magelang, Pangeran Diponegoro ditipu dan ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Nah, dari cerita ini sebetulnya lebih cocok kalau dalam pengertian diksi Londo Ireng, Benyamin Thomas Sigar lebih tepat disebut Londo Ireng karena dia membantu pemerintah kolonial dalam menghadapi rakyat Indonesia. Jadi menurut saya ini blunder dari Presiden Prabowo yang sering sekali melontarkan tuduhan-tuduhan termasuk Londo Ireng ini, dan sekarang itu menjadi bumerang karena ternyata leluhurnya adalah Londo Ireng juga. Jadi tuduhan dari Presiden sangat menyakitkan sebetulnya. Menyakitkan karena bagi saya, kenapa Presiden sering sekali menuduh pengamat, pengkritik, akademisi, LSM, jurnalis dengan kalimat-kalimat yang tidak elok. Sering sekali kata-kata yang dikeluarkan itu sangat menyakitkan rakyat, seperti ndasmu, bajingan, kemudian kalau negara ini tidak nyaman buat kamu silahkan pergi ke negara lain. Kalau protes harga beras naik, silahkan tanam padi sendiri. Dan yang terakhir, Londo Ireng. Ini ucapan seorang presiden yang akhirnya menuai kontroversi dan bumerang bagi presiden. Aneh rasanya kalau presiden yang merupakan pemimpin negara tertinggi di Indonesia ini sering memusuhi rakyatnya dengan kalimat-kalimat olok-olok seperti ini. Dan kali ini Presiden Prabowo kena batunya karena diksi Londo Ireng ini lebih tepat disematkan kepada kakek buyutnya yang bernama Benyamin Thomas Sigar. Saya kira itu opini saya terkait kali ini tentang Londo Ireng. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi olok-olok atau candaan atau diksi yang dipilih oleh Presiden yang akhirnya menjadi bumerang dan menjadi polemik di masyarakat Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.